Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan dari kelas Ekonomi Syariah 3B IAIN Tulungagung. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teori penawaran uang. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami, yaitu Dewi Hanifah, Leni Laili Nikmah, dan Alivia Putri Anissa. Teori penawaran uang. Sebelumnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar di masyarakat. Untuk materi yang pertama adalah pengertian uang beredar. Uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Perkembangan jumlah uang yang beredar mencerminkan perkembangan perekonomian suatu negara. Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Uang beredar dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit biasa disebut dengan M1, yaitu uang beredar terdiri atas uang kartal dan uang giral. Sedangkan dalam arti luas biasa disebut dengan M2, yaitu uang yang beredar terdiri atas UM1 dan uang kuasi, serta surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu 1 tahun. Materi selanjutnya adalah penawaran uang tanpa bank. Dalam teori ini menggunakan teori lama, yaitu sistem standar emas sebagai alat pembayaran umum. Dalam hal ini tidak ada campur tangan pemerintah atau otoritas moneter karena jumlah uang dalam peredaran ditentukan oleh mekanisme pasar. Naik turun harga emas tergantung pada jumlah produksi emas. Jika harga emas naik, maka harga barang turun. Namun, ketika produksi emas meningkat dan jumlah barang emas meningkat, maka harga emas turun dan harga barang naik. Penawaran uang tanpa bank selain menggunakan emas juga menggunakan kedua logam, yaitu emas dan perak. Dalam penggunaannya ditentukan oleh mekanisme pasar. Teori ini dijelaskan oleh Grissom Law yang menyatakan bahwa bad money drive out good money, yaitu uang logam mulia yang dinilai terlalu tinggi dibanding dengan biaya produksi akan cenderung menggeser uang lainnya yang digunakan sebagai alat pembayaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau pemerintah dan bank sentral serta lembaga keuangan. Otoritas moneter ini merupakan pemasok uang inti dan uang primer, sedangkan lembaga keuangan atau perbankan merupakan pemasok uang sekunder masyarakat. Jadi uang inti ini dapat diibaratkan hutang dari otoritas moneter kepada masyarakat dan lembaga keuangan. Uang inti ini juga diciptakan dan dikendalikan langsung oleh pihak otoritas moneter, di mana mereka ini mempunyai peranan utama sebagai sumber awal dari diadakannya uang beredar. Proses tercapainya uang beredar ini bisa disebut proses pasar, yang artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran ini bukan sekadar pencetakan uang atau bukan suatu keputusan pemerintah semata. Jadi apabila suatu waktu permintaan akan uang inti ini tidak sesuai dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar inti sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Namun jika proses tersebut belum tercapai, maka terus akan terjadi proses penyesuaian berupa tindakan-tindakan oleh para pelaku pasar uang. Tindakan tersebut berupa usaha dari para pelaku pasar untuk mengubah struktur atau komposisi dari kekayaan yang ia pegang menuju ke arah yang ia inginkan. Sebagai contohnya, misalkan pasar uang pada mulanya pada posisi equilibrium, kemudian terjadi penambahan penawaran uang inti dari otoritas moneter kepada masyarakat. Yang terakhir, proses pelipat uang atau money multiplier adalah proses penyesuaian antara permintaan dan penawaran. Proses ini dikenal dengan proses pasar. Bisa dilambangkan uang inti
B, uang kartal C, dan cadangan bank R. Jika dituliskan pada 4.1 yaitu B sama dengan C plus R. Bank menciptakan uang giral berupa saldo rekening yang dimiliki oleh masyarakat umum dan disimpan dalam bank. Seluruh saldo ini disebut dengan DD. Jumlah uang beredar dalam arti sempit M. Aksen adalah seluruh uang kartal atau uang inti yang dipegang masyarakat plus saldo rekening pada bank. Bisa dilambangkan pada 4.2 M. Aksen plus C plus DD. Apabila persamaan 4.2 kita bagi dengan persamaan 4.1 dan didefinisikan C sama dengan C per M. Aksen dan R sama dengan R per DD, maka selanjutnya kita pindahkan ke sebelah B ke sebelah kanan dan persamaan sehingga kita akan memperoleh persamaan M. Aksen sama dengan 1 per C plus R dalam kurung 1 min C tutup kurung kali B. Ini pada persamaan 4.3. Dan pada persamaan 4.3 ini menunjukkan bagaimana uang inti dilipatkan menjadi uang beredar. Sementara itu M. Aksen sama dengan 1 per C plus R buka kurung 1 C tutup kurung kali B. Ini merupakan koefisien pelipat uang. Demikian video pembahasan dari kami tentang teori penawaran uang. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.